Oke, halo semuanya. Ini adalah pertemuan keempat kita tentang belajar Scratch dan Python. Di pertemuan keempat kita kali ini kita akan membahas tentang list dan array. Sebelumnya itu eh, apa sih list dan array? Oke, jadi aku bakal jelasin di sini apa itu list array. Oke, aku bakal jelasin array dulu ya. Array itu apa? Yang pertama, array itu adalah salah satu struktur data paling fundamental dan sering digunakan dalam pemrograman ibarat rak buku. Array memungkinkan kita menyimpan kumpulan item sejenis dalam satu wadah yang terorganisir. Yuk kita selami lagi deh, apa itu array? Nah, array itu ada tiga. Yang pertama itu kumpulan. Sebagai kumpulan data, array adalah koleksi dari satu atau lebih item data yang memiliki tipe data yang sama. Ini bisa berupa angka, teks, ataupun objek. Yang kedua, penyimpanan berurutan. Setiap item dalam array disimpan dalam lokasi memori yang berdekatan secara berurutan, mempunyai akses data menjadi cepat dan efisien. Ketiga, akses melalui indeks. Setiap elemen memiliki indeks numerik, dimulai dari 0 yang digunakan untuk mengakses atau memodifikasi nilai elemen tersebut. Oke. Mengapa array penting? Array itu penting untuk menyimpan banyak data yang sejenis dengan rapi dan menggunakan memori secara optimal. Terus akses datanya cepat karena indeks dan urutan memori elemen dapat diakses secara langsung tanpa perlu mencari. Terus ada struktur data dasar menjadi dasar bagi banyak struktur data lain yang lebih kompleks, seperti tumpukan dan antrean. Jenis array ada yang satu dimensi dan multidimensi. Contoh yang satu dimensi daftar mahasiswa, lebih ke baris atau yang paling sederhana ya. Kalau multidimensi itu papan catur atau data spread spreadsheet atau spreadsheet itu kayak apa ya? Spreadsheet itu kayak ini spreadsheet nih. Spreadsheet itu kayak gini ya teman-teman. Data-data yang banyak lah. Excel ya, Excel ya seperti Excel. Terus eh, operasi dasar pada array yang pertama menambah elemen, menghapus elemen, memperbarui elemen, dan mencari elemen. Terus keterbatasan array, ukurannya tetap di beberapa bahasa setelah dideklarasikan, buat ya, ukuran array tidak dapat diubah. Ini bisa menjadi kendala jika jumlah data tidak diketahui sebelumnya. Terus yang kedua penyisipan atau penghapusannya mahal. Menyisipkan atau menghapus elemen di tengah array membutuhkan pergeseran semua elemen setelahnya yang bisa memakan waktu. Kenapa? Kenapa? Kapan menggunakan array? Yang pertama saat ada daftar item, terus ada ukuran tidak diketahui untuk akses yang cepat ketika Anda membutuhkan akses cepat ke elemen berdasarkan posisinya. Terus ada matriks atau tabel. Nah, kesimpulan, array adalah blok bangunan fundamental dalam pemrograman meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Pemahaman yang kuat tentang array sangat penting untuk membangun fondasi yang kokoh dalam berjalannya program Anda. Terus memiliki dasar kuat, praktek penting, dan eh, struktur dinamis seperti list atau array list. Apa sih itu list? Jadi list itu, bentar teman-teman, list saya belum kebuka ya. Salah deh. Oke. Apa itu list? List adalah koleksi data yang terurut di mana setiap elemen memiliki indeks numerik yang unik, dimulai dari nol. Bayangkan kalau ada dari kotak banyak tuh, nggak apa saja, baik itu angka, teks, list bersifat tuh fleksibel dan dapat diubah. Nah, keunikan list terletak pada kemampuannya menyimpan berbagai tipe data secara bersamaan dalam satu koleksi. Terus membuat list baru, contohnya akses ke operasi list yang lainnya yang berguna. Ada indeks. Indeks
indeks 0 itu mengembalikan indeks kemunculan pertama dari elemen yang ditentukan. Ada count mengembalikan jumlah beberapa kali nilai tertentu muncul dalam list, ada short mengurutkan, ada len fungsi build untuk mendapatkan jumlah dalam simpulannya, yang berapa fleksibel, terurut, dan terakhir penting. Terus juga list itu adalah langkah nih, fundamental bagi setiap programmer. Jadi itulah mengapa list dan array itu termasuk bagian yang cukup penting lah dalam dunia pemrograman ini. Oke, sekarang kita bakal membuat contoh kasusnya dalam array, yaitu tadi kita daftar item. Kita akan membuat daftar item dalam ini ya, dalam scratch item. Alright, oke, kita yang pertama akan buat variabel dulu ya. Kita akan kita nasi. Gue bakal nambahin teman ada nasi pastinya. Nasi ada telur, ada minyak, ada kecap, ada ayam suwir, ada ayam, ada bumbu, yang bumbu deh, ada garam. Oke, kita buat 6 aja ya. Nah, sekarang kita bakal membuat yang namanya tebak-tebakan. Jadi kita bakal pergi ke variabel dan aku bakal buat skornya. Oke, kita udah dapat skor dan oke oke. Kita bakal membuat nasgor. Oke, kalau kita set variabel. Oh, kita harus membuat dulu bahan satu. Alright, jadi kita udah punya bahan satu dan ini akan kita buat dari ini ke answernya. Oke, terus kita pakai else dan kita pakai itu namanya variabel kita yang bagian set, set ini salah ya, say dulu, kita pakai yang say dulu deh. Alright, ini oh ini alright, dan berpikir ini kita masukin dari variabel kita bahan satu set udah, dan ini juga bahan satu seperti ini. Nah, terus kita sein lagi kamu ya salah. Ya salah itu ketika nggak ada ingredientnya atau bahannya. Oke, kita bakal copy aja ini. Kita bakal duplikat sampai 3. Aduh, aduh, di mana tadi nih? Oh, ini. 1, 2, aduh. Oke. Alright, 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 alright. Udah ada tebak 3 bahan. Aduh, kita masukin dulu, masukin dulu, masukin dulu, and then kita buat yang namanya tadi bahan, maaf, bahan 2, dan bahan 3.
Oke, berarti kita udah punya 3 bahan ya. Oke, kita tinggal masukin ke sini. Masuk dari bahan satu, ini ke bahan dua, ke bahan dua, benar bahan dua. Ini kita hapus saja berarti. Terus ini bahan tiga, dan ini bahan tiga, dan ini bahan tiga. Nah, oke. Set. Oke, kita coba ya. Tebak 3 bahan nasgor. Bahan satu, garam. Benar, garam. Oke. Bahan dua, bakso. Ya, salah. Bahan tiga, ayam. Ya, salah. Lu, ayam. Oh, ternyata aku salah, teman-teman. Ini ku belum keganti ke bahan tiga. Alright, alright, alright. Nih, saya lupa untuk kasih spasi juga. Oke, stay. Kita ke ini. Or, oke. Oh iya, sama lupa tambahin ini lagi. Nah, ini masuknya ke bagian sini. Oke. Terus kita tambahin em, oh nih, showis bahan nasgor. Alright, kita coba tebak lagi. Tebak 3 bahan nasgor. Oke, siap. Siap kucing. Yang pertama ayam. Benar, ayam. Yang kedua kecap. Kedua kecap. Benar, kecap. Oke, yang ketiga garam. Ya, selesai. Kok 0 poin? Oh, udah oke, teman-teman. Oke, jadi kita ketemu ya masalahnya di mana. Tahu. Tahu. Oke, jadi eh, ini tadi salah di bagian change for-nya ya. Jadi malah saya ke bahan satu, bahan dua, bahan tiga. Jadi itu salahnya tadi di situ ya. Sekarang kita masuk ke bagian Python. Harusnya kita
Tadi kita pakai telur, minyak, kecap, jadi ya. Telur, minyak, kecap, nasi ayam, nasi, atau kalau oke, minyak nol, alright, ternyata nol, terus survival berarti print, up, apa, sabar, tuh input bahan satu, alright, bahan satu, dan uh, if ya, jadi if bahan
Kita berarti ini kita salin aja kayaknya deh. Oke, udah bener ya. Nah, oh, ini berarti di bawah bahan tiga, ini bahan tiga dan tiga, bahan tiga, ke bahan tiga. Oke, dan ini di 30 kita print yang selesai. Print. Oh, dan tambah, tambah, kejauhan bro. Oh gitu. Oh ya. Right. Dan kita oke, kita coba dari awal. Jadi ini adalah hasil eh, codingan pakai Python ya teman-teman. Oke, kita coba tebak bahan Nasgor. Bahan satu, telur, garam. Benar, garam selesai. Game selesai. 3 poin list bahan adalah terima kasih. Oke, jadi ini adalah hasil codingan kita. Teman-teman. Ya, mungkin segini aja buat pertemuan kita yang keempat ya hari ini. Pertemuan kita keempat, mungkin besok aku bisa lebih uploadnya tepat waktu lagi. Masih sering kendala sinyal juga di sini ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih. Gua pamit.